Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, salam sehat buat kita sekalian, dan semoga kita dalam keadaan baik. Cinta kasih Tuhan terus bersama dengan kita. Kita jumpa lagi dalam renungan harian di hari Jumat tanggal 15 April tahun 2022. Saudara, kebenaran firman Tuhan kita akan baca bersama. Namun sebelumnya, marilah kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah Tuhan kami tahu bahwa Engkau memberikan hidupmu, dirimu, demi kami manusia yang berdosa. Dan Engkau rela mati agar kami memperoleh kehidupan yang kekal. Terima kasih untuk hari Jumat Agung di mana kami memperingati kematian Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah di hari ini kami terus merasakan kasih dan kebaikan Tuhan. Kami rindu membaca firman-Mu, tolonglah kami Tuhan, biarlah kebenaran firman ini akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami melangkah dengan terus berpegang pada firman-Mu. Tuhan bersabdalah, kami siap menyambut firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibrani 10 ayat 19 sampai 25. Judul bacaan kita ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman-Nya. Haleluya. Amin. Tema kita saudara-saudara, pegangan yang rapuh. Pegangan yang rapuh. Ada seorang ibu yang tidak pernah mengikuti perjamuan kudus. Ia merasa bahwa ia tidak pantas karena menurutnya ada dosa di masa lalu yang tidak mungkin diampuni. Apakah ini hal yang benar? Saudara, pemahaman yang demikian sesungguhnya sangat bertentangan dengan misi penebusan Yesus untuk penyucian dosa. Sesungguhnya tidak ada dosa yang tidak bisa dihapus oleh darah Yesus yang tertumpah di Golgota. Saudara, jika benar ada dosa yang tidak mungkin diampuni, berarti sia-sialah iman kita kepada Yesus. Dalam Ibrani 10 ayat 19 sampai 25, di sini menegaskan lagi tentang keberadaan Yesus untuk dimaknai dan dihidupi dengan benar. Ada beberapa hal yang menjadi penekanan saudara. Yang pertama, Yesus telah membuka jalan menjadi pengantara untuk datang menghadap hadirat Allah. Dengan itu saudara, kita diperkenankan menghadap Dia dengan penuh keberanian. Bisa kita lihat tadi di ayat 19 sampai 21. Dan di sini ditekankan keberanian kita untuk menghadap hadirat-Nya. Bukan karena kita layak,
tetapi karena Yesus yang melayakkan kita. Nah, hal yang kedua, saudara, undangan untuk menghadap Dia dengan penuh keberanian harus disertai dengan kekudusan dan keikhlasan. Dasarnya, saudara, adalah pegangan yang teguh pada pengakuan bahwa Yesus telah membersihkan kita dari dosa-dosa. Itu tadi terdapat di ayat 22 dan 23 ya. Dia bersihkan kita semua dari kesalahan, dari dosa. Dan yang ketiga, saudara, kita semua diundang untuk memperkokoh persekutuan. Bersekutu untuk saling meneguhkan. Karena itu, saudara, kita diingatkan untuk tidak meninggalkan persekutuan. Jangan pernah meninggalkan persekutuan. Nah, sahabat-sahabat Kristus, hari ini Jumat Agung. Yesus telah melepaskan kita dari kerapuhan kita karena dosa. Dia telah mengampuni kita. Karena itu, saudaraku, hiduplah dalam kekudusan dan jangan lagi berpegang pada kehidupan yang rapuh, yang tidak memberi makna kehidupan dalam Tuhan. Tetapi marilah, saudara, datanglah kita semua, datang senantiasa dalam kekudusan kepada Tuhan. Dan tetaplah, saudara, berpegang teguh kepada Tuhan, karena di dalam Dialah kita memperoleh masa depan, jaminan keselamatan. Pegang teguhlah Dia, jangan tinggalkan, jangan lepaskan, tapi peganglah Tuhan dan yakinlah kepada Dia, maka kita akan memperoleh damai sejahtera-Nya. Selamat hari Jumat Agung, Tuhan memberkati. Amin. Mari berdoa. Tuhan kekasih jiwa kami, betapa besarnya pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Engkau telah mati menebus dosa kami. Kami memperoleh hidup kekal. Biarlah ini menjadi pegangan dalam hidup kami sehingga kami semakin teguh berjalan di tengah-tengah dunia ini. Kami selalu mempercayakan hidup kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu bersama dengan Tuhan kami akan merasa tenang dan kuat. Berkati keluarga kami, biarlah damai sejahtera-Mu selalu hadir membuat kami semua hidup dalam kebahagiaan. Dan berkati setiap pergumulan kami, Tuhan kuatkan agar kami boleh menghadapinya dengan tenang dan teguh, menemukan jalan keluar dari pergumulan bersama dengan Kristus Tuhan kami. Engkau terus memberkati usaha yang kami lakukan dengan penuh perjuangan, biarlah daripadanya kami memperoleh berkat yang indah. Kasihi kami sekalian Tuhan. Berkatilah juga pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu, para majelis, pengurus OIG, biar mereka tetap setia melayani. Dan dengan pemberitaan firman, jemaat-Mu semakin kuat dan kokoh di dalam iman. Berkati para orang tua kami, Bapak Ibu lansia, kiranya mereka terus merasakan bahwa masa tua mereka, Tuhan hadir dan membuat mereka kokoh dan kuat memegang Engkau sebagai pegangan hidup yang kuat dalam menghadapi berbagai rintangan. Berkati saudara-saudara kami yang selalu mendengarkan renungan harian ini. Kiranya mereka selalu berbahagia dan memperoleh berkat kasih-Mu. Bangsa kami Tuhan berkati, pemerintah kami Tuhan tolong untuk terus menegakkan kebenaran, keadilan. Dengan berbagai situasi yang ada, kami percaya Tuhan bekerja di dalamnya, karena Tuhan tidak tinggal membiarkan negara kami porak-poranda dengan keadaan, tetapi Tuhan mengasihi kami, dan karena itu biarlah kami hidup dalam damai sejahtera-Mu. Peliharakan kami selalu Tuhan, ampuni segala kesalahan dan dosa yang kami buat padamu. Biarlah kami merasakan pengorbanan Kristus dan kami hidup dengan penuh ketenangan. Kami membawa semua harapan dan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus, Tuhan
Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Amin. Terima kasih saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Selamat Hari Jumat Agung, pengorbanan Kristus semakin menguatkan kita teguh di dalam kehidupan ini. Salam sehat, Tuhan memberkati.